Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Simak baik-baik ya. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, santun, dan setia. Nabi Harun selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun diabadikan dalam Al-Quran. Maka datanglah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi harus selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas oleh Raja Fir'aun berhasil mereka selamatkan. Kemudian, setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaum Bani Israel mereka memulai hidup baru di negeri Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa bermimpi bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pergi ke tepi sungai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa menyerahkan kepemimpinannya Bani Israel kepada Nabi Harun selama Nabi Musa pergi. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel bahwa menyerahkan kepemimpinannya kepada Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun. Mereka dipengaruhi oleh salah satu kaum dari Bani Israel, yaitu bernama Samiri. Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Harun pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut, akan tetapi mereka tetap menyembah patung anak sapi, menolak ajakan Nabi Harun, dan mengancam akan membunuh Nabi Harun. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 10 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam kaumku, dan pergilah, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari Nabi Musa kembali, ia sangat terkejut melihat kaumnya menyembah berhala. Musa pun marah. Kemudian Nabi Musa bergegas menemui kakaknya Nabi Harun. Ia menarik rambut saudaranya. Kemudian Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kau ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Dan janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa sadar dan meminta maaf serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dan semua penyayang." Setelah mengetahui penyebab kesesatan kaumnya adalah orang yang bernama Samiri, Nabi Musa pun menghukum dan mengusir Samiri dari Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu dibakar. Anak-anakku yang solih dan solihah, berdasarkan kisah Nabi Harun alaihissalam,
Keteladanan yang dapat kita ambil adalah: pertama, setia pada keimanan dan kebenaran, dan yang kedua, berperilaku kasih sayang dan santun. Anak-anak, setelah ini akan ada latihan soal. Jangan lupa dikerjakan ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.